sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Nah, Vika, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu, sehat. Udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Tadi berangkat ke sekolah sama siapa? Sendiri. Itu jalan kaki atau pakai kendaraan? Kendaraan. Rumahnya ada jauh? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Oke, baik. Jadi Ibu panggil ke sini udah tahu? Belum. Oke, jadi kita akan melakukan konseling individu. Sebelumnya Vika udah pernah konseling individu belum? Belum. Oh, belum. Jadi Ibu akan menjelaskan terkait konseling individu itu ya. Jadi konseling individu itu adalah suatu kegiatan yang dimana nanti di dalamnya terdapat asas-asas gitu ya. Jadi konseling individu itu merupakan suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan suatu permasalahan gitu ya. Dan itu dapat dilakukan secara face to face seperti yang kita lakukan atau hal lainnya. Itu juga boleh. Kemudian dalam konseling individu ini itu terdapat asas-asas seperti keterbukaan di dalamnya, ada kesukarelaan dan kerahasiaan. Nah, jadi akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Kalau asas keterbukaan di sini itu Ibu harap Vika mau terbuka ya. Jadi Vika mau menyampaikan suatu permasalahan yang Vika alami saat ini. Jadi Vika nggak usah takut ya, nggak usah takut, nggak usah tegang gitu ya, santai aja dulu, dibawa santai ya, dibawa santai. Jadi sampaikan aja semuanya Vika ke Ibu gitu ya. Kemudian ada asas kesukarelaan yang kedua, di mana Vika datang ke sini ada Ibu paksa nggak? Tidak. Oke, tidak ada ya Vika. Jadi dengan senang hati kan Vika datang ke sini. Iya. Nah, kemudian ada asas yang namanya kerahasiaan. Nah, kalau misalnya asas kerahasiaan ini, itu Vika menyampaikan masalah yang Vika hadapi nih ke Ibu. Nanti Ibu tidak boleh menyebarkan masalah Vika kepada teman-teman Vika, kepada guru-guru yang lain gitu. Itu nggak boleh. Jadi kan udah tahu kan bagaimana konseling individu saat itu? Berarti udah paham lah ya. Berarti tidak bisa kita mulai konseling individunya? Bisa. Nah Vika, gini Vika, Ibu dapat laporan dari wali kelas Vika bahwasanya Vika ini sering malas belajar. Betul ya Vika? Iya, Bu. Nah sebelumnya kan udah diingatkan sama wali kelas dan guru-guru yang lainnya juga katanya. Tapi Vika belum ada perubahan ya. Jadi Vika dipanggil ke ruangan ini karena belum ada perubahan tadi Vika ya. Nah, jadi Ibu minta nanti ya di dalam pelayanan konseling individu ini, yang pertama Ibu pengen Vika untuk mengidentifikasi permasalahan Vika. Kenapa sih Vika sering malas belajar saat di kelas? Kemudian yang kedua nanti Vika menceritakan keseharian Vika selama proses pembelajaran di kelas. Seperti apa penyebab malas di kelas gitu yang Vika rasakan. Seperti mungkin ada waktu tertentu nih Vika malasnya gitu, atau situasi tertentu gitu, atau ada pelajaran tertentu nih yang buat Vika malas untuk belajar. Dan yang ketiga Vika, itu Ibu mau melakukan kontrak dengan Vika. Kontraknya di sini kontrak ke Vika bahwa Vika mau berubah nih ceritanya. Dan yang terakhir itu ada lembar evaluasi. Nanti di akhir Ibu akan kasih lembar evaluasi kepada Vika ya. Jadi kan gitu ya, konseling individu yang akan kita lakukan. Paham kan sampai sini? Paham. Ada cepet Ibu ngomongnya? Enggak, berarti udah paham kan apa yang Ibu jelaskan? Jadi Vika udah paham ya mengenai konseling individu. Tadi Ibu perhatikan, Vika sering terlihat malas belajar di kelas. Ibu ingin tahu apa penyebab Vika malas belajar di kelas, gitu ya. Ibu pengen tahu itu dulu. Dan menurut Vika nih, apa sih dampaknya kalau kita malas belajar di kelas itu apa Vika? Baik, Bu. Saya sudah memahami penjelasan Ibu mengenai konseling individu terkait kebiasaan saya yang tampak malas belajar.
kepada ibu ya kan, tentang apa yang Vika rasakan. Ibu udah memahami nih. Ternyata bukan karena Vika tidak mau belajar ya, tetapi ada perasaan takut dan khawatir yang membuat Vika jadi enggan untuk bertanya gitu dan kurang semangat di kelas. Hal itu wajar Vika. Banyak juga siswa yang pernah merasakan hal yang sama. Namun ibu apresiasi nih kepada Vika karena udah bisa menyadari di mana dampak dari kebiasaan yang udah Vika lakukan itu akan berdampak pada turunnya prestasi gitu ya kan, dan juga membuat Vika merasa nggak nyaman. Itu artinya Vika udah punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, sekarang ibu ingin tahu sedikit tentang keseharian Vika selama di kelas. Coba ceritakan kepada ibu, biasanya kalau di kelas Vika merasa semangatnya seperti apa? Apakah ada waktu-waktu tertentu di mana Vika merasa kurang bersemangat nih untuk belajar? Atau mungkin ada pelajaran tertentu yang membuat kamu jadi agak malas untuk memperhatikannya? Kalau tadi biasanya saya masih semangat, Bu. Tapi kalau sudah masuk jam-jam siang, itu rasanya mulai capek dan susah fokus. Apalagi kalau pelajaran yang susah seperti matematika, kadang saya jadi cepat bosan. Ibu mengerti nih Vika. Jadi rasa malas itu biasanya muncul kalau Vika udah merasa lelah atau kesulitan dalam memahami pelajarannya ya. Wajar kok Vika. Kadang kondisi fisik dan suasana hati juga bisa mempengaruhi semangat belajar kita nih. Tapi ibu senang Vika bisa mengenali kapan nih rasa malas itu muncul ya kan. Itu ada langkah awal nih untuk bisa mengatasinya. Nah, kalau boleh ibu tahu, selama di kelas apa yang biasanya Vika lakukan saat mulai merasa malas atau bosan? Apakah Vika tetap berusaha mendengarkan atau malah memilih untuk diam saja? Biasanya saya cuma diam, Bu. Kadang main-main sama teman atau membalangi saja. Baik, ibu paham. Artinya kamu saat merasa jenuh, kamu cenderung memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan belajar. Tidak apa-apa Vika, ibu ngerti kok. Tapi dari cerita kamu tadi, ya kan Vika, ibu bisa lihat sebenarnya kamu bukan tidak mau belajar, hanya saja belum menemukan cara yang pas untuk membuat diri kamu tetap semangat nih di kelas. Sekarang ibu ingin ajak kamu membuat komitmen kecil ya. Ibu ingin tahu kalau misalnya mulai besok kalau mau berusaha berubah, mulai dari hal-hal sederhana dulu nih. Apa yang kira-kira bisa kamu lakukan agar lebih semangat belajar lagi di kelas? Mungkin saya bisa mencoba lebih fokus mendengarkan guru dulu, Bu. Kalau ada yang tidak paham, saya akan coba bertanya ke teman dulu atau guru setelah pelajaran selesai. Bagus nih Vika, itu langkah yang sangat baik. Ibu apresiasi kamu sudah punya keinginan untuk berubah dan mulai berani berkomitmen. Jadi kita sepakat ya? Sepakat. Mulai sekarang kamu akan berusaha untuk lebih fokus saat pelajaran dan tidak ragu untuk bertanya kalau ada yang belum paham nih. Sebagai bentuk keseriusan kamu, ibu ingin kita buat semacam kontrak kecil, bukan untuk bentuk tulisan yang kaku ya, tapi janji dari hati kamu sendiri. Mau nggak? Iya, Mau. Bahwa kamu itu mau berusaha untuk berubah nih, dimana kamu siap untuk berkomitmen agar jadi lebih semangat belajar di kelas ya. Siap, Bu. Saya mau berusaha berubah. Alhamdulillah kalau gitu. Ibu senang sekali dengarnya Vika. Ibu percaya nih sama Vika kalau Vika itu bisa. Asal Vika mau bersungguh-sungguh dan mau terus mencoba. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini ya kan Vika, Ibu ingin menyimpulkan nih sedikit ya. Jadi mulai dari hari ini kita sudah sama-sama nih memahami penyebab dari rasa malasnya Vika, mengenali situasi yang memicunya itu apa gitu ya kan, dan sepakat juga untuk membuat komitmen kecil agar Vika lebih semangat di belajar lagi. Sekarang ibu minta Vika untuk isi lembar evaluasi ini Vika ya, lembar evaluasinya.
Kalau singkat ini, dalamnya ada beberapa pernyataan sederhana, misalnya bagaimana sih perasaan Vika tentang konseling hari ini dulu ya kan? Tentang konseling hari ini, apa rencana kecil yang ingin Vika lakukan? Bagaimana kamu menilai semangat belajarmu dulu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya bisa refleksi diri sendiri dulu. Kemudian dalam refleksi diri tadi, kan udah tahu nih seberapa siap kamu tuh mau berubah gitu. Dan ibu juga bisa bantu untuk memantau perkembangannya pada pertemuan berikutnya ya Vika. Baik, Bu, saya akan isi. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya dan mau jujur dalam mengisi. Ibu doakan semoga kamu benar-benar bisa menerapkan komitmen yang sudah kita buat hari ini ya. Kalau nanti ada kesulitan, kamu boleh ceritain ke ibu ya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ridho dari Allah. Jadi terima kasih karena sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.